saya jujur aja nggak ngerti gitu Pak. Cara berpikirnya bisa terlambat gitu Pak. Harusnya nggak ada kata terlambat nih. Justru sekarang yang saya mau cari tahu di sini, yang menghambat itu siapa? Bagi saya bukan soal administrasi nih. Persoalan pertama mungkin memang saya tidak punya beban. Saya tidak ada merasa terdesak. Kan saya PNS nih yang ngurus. Yang ngurusin kan PNS nih. Saya nggak merasa saya terdesak kok untuk ngurusin PHL. Jadi kalau saya kirim surat ke BPKD dia juga malas, nggak tentuin harinya, saya besok baru kerjain, 2 hari baru kerja atau saya sibuk, saya juga nggak merasa terdesak. Ini kan bukan, terus saya juga nggak merasa desak dia, BPKD cepet nih. Nggak juga, ngapain ribut sama orang. Nanti saya yang penting ada alasan, toh nyangkutnya di BPKD. Di BPKD dibalikin lagi. Jadi selalu, ini bukan baru loh Pak loh. Ini 3 tahun kita bahasnya mirip ini. Pingpongnya mirip ini. Ya kan, saya mulai berpikir yang lebih jahat lagi. Dulu mungkin ada oknum di BPKD yang mesti disogok supaya cepat gitu Pak loh. Makanya saya minta Pak Heru, semua orang BPKD bawahnya masih cara pikir lama, pecatin semua Pak. Saya udah ngomong nih, saya udah keselnya minta ampun ini. Yang nahan-nahan surat orang gak dikerjain hari itu, pecat aja udah. Jadi patokan saya sederhana sekarang. Atau memang PHL kita fiktif. Banyak fiktif juga, lagi deal gitu loh. Di bawah. Jadi orang-orang bawah kita juga ngatur-ngatur ini. Yang meninggal dilaporin, ini ada berapa kemungkinan lah gitu. Ya kan, dulu kan komisi. Jadi dulu punya penyakit Pak, kalau ini kan dianggap kayak pihak ketiga kan Pak. Kalau kita nggak mau pakai UP kan kayak pihak ketiga. Kita udah kebiasaan nih kalau pihak ketiga itu ada duitnya. Kalau nggak ada duit itu lamban urusan suratnya itu loh. Saya pikir nggak ada alasan mau UP kok. Kenapa? Ini kan pihak ketiga yang rutin. Harusnya kita lebih cenderung berdebat. Kita lihat ya, daya ingat saya itu masih bagus loh Pak, Bapak Ibu. Saya ingat dulu waktu saya tanya, kenapa telat gajian? Selalu SKPD alasannya adalah, kan kita perlu absen. Orang ini masuk atau enggak, jadi kita butuh waktu proses. Langsung saya bilang di full ke depan. Atau saya bilang, udahlah anggap dia kerja aja sebulan, bayar aja udah. Pusing amat, nanti tahun depan baru kita koreksi. Nah ini kenapa? Ini jauh lebih gampang daripada kontrak kerjaan. Karena kita tidak bicara volume kerjaan loh ini loh Pak. Paham gak nih Pak? Kalau kayak surat ini kan bicara volume kerjaan, volume barang masih diperiksa. Ini kan sebetulnya tuh, kalau mau diterjemahkan lebih kasar ini gak beda dengan gaji Bapak Ibu gitu loh. Ketika kita kesulitan hitung TKD pun kita full bayar 60% loh gitu loh Pak. Ini kalau kita bilang full bayar 100% TKD, ada gak terlambat TKD? Enggak sebetulnya. Ya kita lakukan. Jadi kenapa tidak memperlakukan PHL, PPSU, PKWT segala macam nama itu seperti PNS gitu loh. Ini kan administrasi. Jadi alasan yang bisa saya terima cuma satu. Bagaimana kalau dia tidak masuk Pak? Bagaimana kalau dia tidak kerja Pak? Lalu kita bayar dia. Kan saya bilang udah full 1 bulan deh. Tahu dia nggak masuk full juga dimakan juga kok. Bapak Ibu kira ya kalau orang itu tidak masuk, pegawai itu dilaporin mandornya full atau tidak? Full loh Pak. Cuma di lapangan dia peres. Nih, kamu tidak masuk. Harus dipotong. Karena udah terlanjur kirim kepada Anda, tolong ATM balikin ke saya. Jadi apakah itu kembali ke negara? Enggak. Nah, lalu kantor lurah, kita kasih 25 juta semua. Kasih duit. Itu udah pola permainan lama, kantor lurah, kantor camat. Saya ikutin loh Pak, perkembangan negara kita nih. Karena saya bertemannya sama pejabat. Di rumah saya ngetik surat cinta. Saya kasih tahu Bapak Ibu aja deh. Saya dari kecil udah tukang ngetik surat cinta tuh. Surat kaleng, laporin, dari PNS yang sakit hati. Karena saya dari SD udah ketik 10 jari. Jadi saya tukang ketik.
Kalau lagi kumpul di rumah bapak saya tuh, mau hantam bupati, mau hantam pangdam, mau hantam dandim, mau hantam ke Pak Dinas, itu saya yang ketik tuh suratnya itu. Jadi kalau zaman dulu, kita belum berbasis kinerja. Kan kita baru mulai uji coba 2001. Dan diterapkan seluruh Indonesia 2006 kan. Anggaran berbasis kinerja itu anggaran kau sisa, itu kan nggak boleh balikin. Paham nggak Bapak Ibu? Semua dikeluarin dibagi-bagi. Ciptain proyek, semua bagi-bagi, dapat apa, kejar apa. Dan mental ini masih dipelihara sampai hari ini loh. Kita pelihara nih mental ini. Tapi skalanya bukan total APBD. Dulu kan nggak ada kata silpa. Sekarang ada silpa. Kalau sekarang gimana? Ya sudah, kegiatan ini, masyarakat ini semua 2 juta, 10 juta, 3 juta. Itulah yang dikumpulin, yang tidak terpakai, dianggap terpakai. Maka tiap akhir tahun anggaran adalah setor menyetor, bagi membagi di PNS DKI. Sampai hari ini dilakukan. Serius ini. Bupati, wali kota tahu kok ini pembagian ini. Camat tahu kok. Asisten semua tahu. Seko tahu semua. Bendahara tahu semua. Di tingkat lurah, camat. Di dinas. Ini bagi. Jadi ada rezeki akhir tahun. Bagi-bagi. Sampai PHL-nya pun dapat. Jadi honorer. Padahal kita udah menaikkan nilai PHL. Bagi-bagi. Sisa uang ini. Kalau saya udah minta inspektorat. Periksa aja. Kalau nggak ada saya kasih tahu di mana aja gitu. Nah saya kan terus ingatin wali kota, camat, lurah, tolong. Anak buah Anda main, tapi semua ngakuin enggak. Semua bilangnya gitu. Ya udah, kalau enggak, aku ya ketawa-ketawa aja udah diem. Aku udah ulang berkali-kali, saya nggak pernah main potong langsung. Saya udah ulang berkali-kali, tunggu tahun depan lagi supaya yang golongan bawah naik lagi nih. Karena saya masih tidak buka kesempatan untuk terima P3K. Saya tinggal minta Pak Jokowi keluarin undang-undang ASN. Ngantri orang kerja di bank, kerja di badan-badan dunia. Nggak usah bilang PNS ya, kalau kementerian nggak usah ngomong mau pindah ke DKI sekarang. Ngantri nih. Lalu gimana cara saya untuk hilangkan gaji untuk PNS DKI? Gampang. Saya berani bayar semua gaji doang. TKD saya potong, tunjangan saya potong. Anggap aja pensiun duluan, nggak usah dipecat. Tunggu dia nggak masuk 45 hari baru saya pecat. Saya betul-betul marah loh Bapak Ibu soal PHL ini. Anda mau dari sisi mana kita ngomong? Nah, saya begitu marah soal gaji 3 tahun kejadiannya ulang sama terus. Kalau sama terus berarti memang nggak mau diselesaikan, paham nggak Bapak Ibu? Nanti bulan depan telat lagi nih. Bulan depan telat lagi. Ini gaji yang sama, ini gaji nih. Cuma kita namakan seolah-olah kegiatan gitu, paham nggak ini? Saya betul-betul marah loh. Tadi pagi saya betul-betul marah betul rasanya. Saya dari semalam udah nahan marah udah. Saya betul-betul udah benci loh nih kejadian yang ulang. Kalau sekali saya masih maafkan. Ini 3 tahun berturut-turut gaji pegawai PHL itu kita tahan gitu loh. Mau dari sisi mana kita ngomong? Berarti Bapak Ibu tuh gak ada hati gitu loh. Nah sekarang gini aja lah. Bagi saya ini terlalu rumit ini Pak. Sederhana aja. Tolong dicatat inspektorat. Catat aja. Kalau bulan depan telat. Seluruh SKPD TKD-nya 0. Dari eselon 2. Mungkin asisten semua yang di bidang itu dinolin aja udah. Mungkin termasuk deputi yang di bidang itu nolin. Jadi dari deputi, eselon 2, asisten semua sampai bawah, 3, 4. Semua TKD-nya 0. Tinggal dia berdebat saja. Salah BPKAD atau salah ini. Kalau nanti SKPD semua bilang BPKAD yang salah, BPKAD semua 0 TKD. Mau berhenti aja deh. Terus kalau 2 bulan berturut-turut masih 0 terus, berarti dia cukup kaya toh. Berarti ini SKPD memang cukup kaya, nggak bisa selesaikan masalah ini. Kita staffkan semua. Di grounded semua.
Asal mau pinter kerja pun grounded. Mau pinter hebat pun sama, staffkan. Aku nggak, Pak Yusmada, tolong ini Pak Yusmada. Bapak kerja bagus pun tetap saya staffkan, Pak. Pak Teguh semua tata air saya staffkan. Pak Kusmedi semua, siapapun punya PHL, Anda wali kota hebat pun, saya staffkan semua. Masih ada orang lebih hebat. Karena udah nggak ada hati ini gitu. 3 tahun dengernya sama ini. Makanya saya betul-betul marah, benci udah gitu loh. Saya waktu dari swasta dulu, kalau terlambat bayar gaji, itu stres saya. Saya mesti ngutang dengan bunga tinggi. 1 bulan 5% dipotong, cek saya 10% saya lakukan. Demi bayar gaji pegawai saya. Saya jual aset, saya jual. Karena saya nggak mau, mereka tuh, saya rasa mereka orang miskin, kasihan sekali. Ngutang situ, gajinya pas-pasan. Jadi Bapak Ibu nggak ada perasaan seperti itu. Menurut saya di DKI ini kan di kas ada duit semua gitu Pak. Hanya gara-gara ginian Anda nggak gaji dia gitu loh. Alasannya apa? Ya udah kita putuskan deh. Saya nggak mau Bapak jelasin, saya pusing Pak. Bagi saya sederhana aja udah. Tahap pertama, TKD aja Pak. Kita potong semua Pak. Jadi Bapak harus mikirin gimana caranya Maret nggak telat. Kalau telat tanggal 1, suruh bank yang bayar kok. Terus saya ingatkan wali kota semua inspektorat. Itu lurah-lurah camat masih main nih bagi-bagi duit sisa ini. Pakai duit masih ngatur-ngatur. Kita cuci gudang ini Pak. Mumpung ini. Saya mau cuci gudang ini. Silakan PTUN saya. Kan saya hanya cabut TKD toh. Mana bagian biro hukum. TKD hak saya bukan. Bukan gaji toh. Jabatan hak saya juga toh. Ya sudah. Anda tetap PNS saja. Saya harus masuk kerja toh, PNS toh. Nah kalau yang kurang aja saya wajibkan dia lapor ke Pulau Seribu tiap hari. Aku mau pecatin PNS DKI, jujur. Aku tuh muak ini. Soal PHL dimainin terus gitu loh. Terus semua gitu, saling lempar ini. Pak, saya dengar laporan ini udah 3 tahun yang lalu loh Pak. Ulang lagi nih. Alasannya itu. Saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu tuh apa gitu loh. Orang kecil kok gaji 3 juta, 2 juta itu susah setengah mati Bapak Ibu. Kenapa nggak ada perasaan gitu loh. Nggak ada rasa mau kejar urusin gaji mereka. Sekarang saya mau tanya, yang bersihin Jakarta, yang kerjain Jakarta tuh PNS apa yang honorer sih sebetulnya? Saya berani katakan hampir semua honorer loh. Termasuk di kantor-kantor yang kita andarin itu honorer sebetulnya. Kita itu udah biasa ngebosi. Tapi jadi bos juga kurang ngajar, nggak mau urusin gaji orang gitu. Saya mau semua awal bulan digaji. Saya bukan mau cari musuh nih. Aku betul-betul muak gitu kalau Bapak Ibu kerja kayak begitu caranya. Nanti Maret keulang lagi, April keulang lagi. Ini sama kok nilainya kok, tinggal potong kok. Potong kalau terlanjur salah bayar, potong dia kalau jujur bisa balikin nggak? Bisa kok, tinggal balikin pos aja kok. Ya nggak ada alasan kasih fur 1 bulan tuh nggak ada alasan kita. Ya tolong lurah camat Bapak Ibu ya wali kota saya ingatkan sekali lagi nih ya. Yang hobi bagi-bagi duit ya Pak ya. Semua kebagian satu kantor lurah. Bagi-bagi duit sisa-sisa semua dikumpulin. Uang kegiatan ini, kegiatan ini. Mungkin inspektorat dulu juga dibagi oknumnya. Dia waktu datang periksa bagi semua. Semua udah diatur. Ini uang buat inspektorat. Ini uang buat asisten. Saya punya list tuh sampai loh. Dari sektor sampai asisten loh. Sampai BUMD punya list. Harus kasih duit berapa. Semua ada listnya. Kan saya udah bilang. Saya penghapusan, pemutihan. Tapi ini udah tahun keempat ini. Pak Jarod udah tahun kedua udah. Oh kedua. Jadi saya bilang, saya sampaikan baik-baik ini. Bukan saya lupa loh. Saya ingat semua ini. Yang saya hampir lupa soal kali jodoh aja sebetulnya. Udah mau sikat tahun 2014 itu. Itu udah mau sikat 2014. Dan sabar dulu Pak. Beresin itu yang Kali Gendong sebelah timur Waduk Pluit. Ya udah beresin.
Terus hadapin banjir aku lupa gitu loh. Kali jodoh. Udah beres tuh padahal kali gendong. Ya, untung baca koran. Ada Fortuner tabrak habis minum di kali jodoh. Iya ya, aku ingat kali jodoh ya. Aku lupa bersihinnya. Ya aku bersihin kali jodoh bukan gara-gara Fortuner terbalik. Bukan. Cuma ingetin aku aja. Ingat. Kurang aja nih kali jodoh nih. Udah aku mau sikat dari 2014. Aku udah bikin daftar list kok. Yang mau disikat kemana aja kok. Ya kita bikin aturan main gitu aja Pak Seda. Nggak ada pilihan udah. Potongnya udah TKD semua. BPKD juga, Bapak kalau lihat masih orang macam-macam, lambat Pak. Masukin berkas surat masih lambat. Kan sudah bilang dirapin, ini Bapak harus ngomong loh. Siapa yang menghambat Bapak Ibu ngomong sama kita selesaikan di sini. Kalau terlambat nunggu hari Senin pun bisa nggak WhatsApp saya di grup. Atau langsung sampaikan. Kalau nggak enak ngomong bisa tulis, Pak, jangan ditulis dari saya Pak ya. Jadi mau apa lagi gitu loh. Ya saya terus mau cari gara-gara nih, saya nggak ikhlas ini bayar 18,7 triliun PNS DKI ini. Eselon 4 30 juta lebih kerja kayak gini saya nggak ikhlas jujur aja. Di luar ngantri yang mau dapat. Orang kerja sampai malam setengah mati cuma dapat 5 juta. Ngantri di luar nih, tinggal keluarin PP. Dan mereka boleh jadi pejabat eselon loh Pak. Bapak jangan salah loh Pak. Itu saya yang bikin ASN ini. Jadi PNS itu sekarang di bagian dari ASN loh. Kalau itu kan PNS. Birokrat itu PNS kan enggak. Birokrat itu ASN. Ada PNS, ada P3K. Mereka cuma beda soal pensiun saja. Boleh nggak mereka jadi asisten ya kepala dinas BPKAD? Boleh itu semua loh. Jadi ini keterlaluan ini. Saya mainnya udah terlalu lamban nih, pelan-pelan. Saya kira itu aja Pak, soal pencairan honor. Nggak ada kendala Pak, nggak ada kendala. Yang kendala itu kalau nggak ada duit, itu kendala. Kalau nggak ada duit. Kalau ada duit nggak ada kendala. Saya dulu jadi pengusaha nggak ada duit pun nggak ada kendala. Tulis cek, giro mundur, potong 10%. Jadi kalau saya butuh 100 juta, saya tulis cek 100 juta, 110 juta. Biasa tuh saya tulis 100 juta itu langsung kasih ke dia, saya terima kontannya 90 juta. Cek saya mundur sebulan. Saya lakukan itu. Dari zaman bapak saya tuh. Bapak saya meninggal, saya tebus cek setebal gini. Ya nggak kebayar bapak saya meninggal, bapak saya. Tiap bulan saya dapat duit itu bayar hutang. Makanya saya agak sedikit saraf kalau Anda tahan-tahan gaji orang itu. Karena saya pernah rasakan ngutang sana sini buat... Tanya aja ke Belitung. Kalau mau jalan-jalan ke Belitung, tanya orang-orang tua-tua lama tuh rata-rata tuh tahu bapak saya, pernah kerja sama bapak saya dulu. Nah, sekarang saya dikasih kesempatan seperti hari ini, aku sikat udah. Saya nggak mau tahu alasannya Pak. Bagi saya itu nggak ada kendala Pak ya. Ini tolong saling tekan ini. Semua kena deputi juga bantu. Semua kita potong. Betul Pak Deputi, mohon maaf Bapak Ibu nih. Saya lama-lama bisa ngerasa nggak butuh deputi. Saya memang kurang ngajar. Kalau Bapak Ibu nggak mau kerja kencang, saya bisa merasa nggak butuh deputi. Gitu aja udah. Saya kasarnya gitu aja udah. Kalau nggak mau kencang ya gitu. Ngapain pejabat gitu banyak. Saya juga nggak butuh astip-astip nanti Pak. Deputi butuh asisten memangnya. Nggak butuh juga loh. Kalau astipnya malas-malas, kita juga nggak mau tempat parkir untuk orang eselon 2 yang nggak kepakai diparkir di asdep. Saya nggak mau lagi. Lebih kosongin hemat duit. Ngapain ngabis-ngabisin duit rakyat? Ya dong, ngapain? Ngabisin uang rakyat kalau kerjanya nggak beres. Saya udah nggak mau kayak gitu. Nggak ikhlas saya kalau kinerjanya digaji eselon 4 30 jutaan seperti ini. Nggak pantas gitu loh Pak. Itu kalau di bank mana di swasta itu udah manajer apa tuh Pak? Pinter-pinter lagi.
Ya, lanjut aja Pak.